Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kami ingin menjelaskan tentang apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu tindakan sebagai penghubung antara brandware, pengguna, dan hardware perangkat keras. Sistem operasi memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras melalui antarmuka yang mudah dan dipahami, sehingga mereka dapat menjalankan program, mengakses data, dan menggunakan fitur perangkat tanpa harus berurusan langsung dengan komponen teknis komputer. Macam-macam sistem operasi untuk di PC atau di laptop itu yang pertama ada Windows. Yang pengguna Windows ini mencapai 80% di dunia. Dan kedua itu Linux. Pengguna Linux mencapai 6% di dunia. Dan ketiga itu ada macOS atau Macintosh. Pengguna macOS ini mencapai 10% di dunia. Untuk based on mobile-nya itu ada Android. Untuk pengguna Android mencapai 71% di dunia dan iOS adalah pengguna iOS mencapai 20% di dunia. Yang pertama kita akan menjelaskan keunggulan dan manfaat dari sistem operasi Windows. Keunggulan menggunakan operasi sistem Windows adalah yang pertama, kompatibilitas terhadap perangkat lunak. Banyak sekali aplikasi populer, terutama di bidang bisnis dan gaming dirancang khusus untuk Windows. Yang kedua, banyak hardware yang mendukung. Dukungan luas untuk berbagai perangkat keras memungkinkan pengguna untuk memilih perangkat dengan mudah. Yang ketiga, desain antar muka yang familiar. Desain antar muka yang mudah dipahami, memudahkan pengguna baru untuk belajar dan beradaptasi dengan cepat. Yang selanjutnya itu dukungan dari komersial. Dukungan dari komersial dikenal dengan dukungan pelanggan yang sangat kuat dan pembaruan yang rutin, memberikan keamanan dan kepercayaan bagi pengguna. Dan sini kita akan kelebihan dan manfaat menggunakan operasi Windows 11. Yang pertama, itu desain antarmuka yang modern. Desain yang lebih bersih dan mudah dipahami dengan teks bar yang diperbarui, memberikan pengalaman pengguna yang segar dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, banyak fitur multitasking yang ditingkatkan. Fitur Snap Layouts dan Snap Groups memudahkan pengguna untuk mengatur dan mengelola banyak tab secara efisien. Yang ketiga, dukungan untuk aplikasi Android. Kemampuan untuk menjalankan aplikasi Android melalui Microsoft Store memperluas pilihan aplikasi yang tersedia. Yang terakhir adalah uh, pengoptimalan untuk gaming. Pengoptimalan untuk gaming itu dukungan untuk Direct Store dan Auto HDR yang meningkatkan pengalaman bermain game dengan waktu muat yang lebih cepat dan visual yang lebih baik. Nomor 2 ada Linux, keunggulan dan manfaat dari sistem operasi Linux. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan menggunakan sistem operasi Linux. Yang pertama adalah customisasi OS dengan mudah. Maksudnya adalah karena sifat Linux itu open source, kita bisa mengcustom Linux seperti apa yang kita mau. Jadi kita bisa mengcustom versi kernel itu versi berapa, tampilan tampilan Linuxnya itu seperti apa, tampilan terminalnya seperti apa, dan lain-lain. Yang kedua adalah keamanan yang sangat kuat, karena basisnya orang-orang yang memakai Linux itu adalah orang-orang IT. Jadi tidak diragukan lagi tentang keamanan Linux itu sendiri. Yang tiga adalah biaya gratis. Maksud dari biaya gratis adalah kita bisa mendownload berbagai macam distro-distro Linux yang ada di Google secara gratis. Yang keempat adalah dukungan dari komunitas yang kuat. Maksudnya adalah jadi setiap distro-distro Linux itu mempunyai suatu komunitas atau forum untuk berdiskusi tentang mencari sebuah solusi masalah dalam menggunakan Linux. Seperti tutorial atau enggak misal kita ada masalah dalam menggunakan Linux, kita bisa mencari di forum itu sendiri. Yang kedua adalah manfaat menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu versi 22.04 LTS. Apa itu LTS? LTS adalah
long term support. Manfaat yang pertama adalah kustomisasi yang tinggi. Maksud dari kustomisasi yang tinggi, kita bisa mengcustom Linux Ubuntu ini seperti apa yang kita mau. Kita bisa jadikan Linux Ubuntu ini menjadi alat untuk networking, penetration system, dijadikan untuk server, dan lain-lain. Yang kedua adalah stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ini berujuk ke LTS itu sendiri, yang dimana Linux Ubuntu itu mempunyai update setiap 5 tahun sekali. Jadi worth it untuk dipakai jangka panjang. Yang ketiga adalah komunitas dan dukungan. Linux Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang mempunyai komunitas yang banyak dipakai orang. Jadi Linux Ubuntu itu mempunyai suatu forum tersendiri untuk berdiskusi, menyelesaikan permasalahan tentang memakai Linux, atau bisa mencari tutorial di sana. Yang keempat adalah keamanan yang sangat kuat. Karena kebanyakan orang-orang yang memakai Linux Ubuntu adalah dipakai untuk server, jadi tidak diragukan lagi tentang keamanan keamanan Linux Ubuntu itu. Yang kelima adalah performa efisien. Dibandingkan dengan Windows yang harus minimal 8 GB untuk optimal dipakai, Linux Ubuntu itu cukup memakan 2 GB RAM untuk optimal digunakan. Jadi sifat Linux Ubuntu itu sendiri adalah ringan. Baik, yang ketiga adalah macOS atau keunggulan dan manfaat dari sistem operasional macOS. Yang pertama adalah pengalaman pengguna yang elegan, desain yang interaktif dan ekstensif membuat ini kenyamanan untuk digunakan dengan fokus fokus pada kemudahan akses. Yang kedua, keamanan yang kuat. Pembaruan rutin dan fitur keamanan yang ketat menjadikan macOS pilihan yang aman untuk pengguna yang peduli dengan privasi. Yang ketiga, integrasi ekosistem Apple. Sempurna untuk pengguna yang memiliki perangkat Apple lainnya dengan fitur sinkronisasi dan integrasi yang mulus. Yang keempat, dukungan perangkat lunak kreatif. Banyak aplikasi profesional untuk desain, grafis, video, dan audio yang dirancang khusus untuk macOS, membuatnya ideal bagi kreator. Dan sekarang keunggulan eh, macOS Sesoma versi terbarunya. Yang pertama adalah desain yang elegan dan intuitif. Antarmuka yang lebih bersih dan terorganisir dengan baik memudahkan navigasi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple. Fitur seperti Universal Control dan AirPlay memudahkan pengguna yang memiliki perangkat Apple lain untuk bekerja secara mulus dan antarmuka. Yang ketiga, fitur keamanan dan privasi yang ditingkatkan. Perubahan keamanan rutin dan fitur privasi yang ketat menjaga data pengguna aman dari ancaman baik malware ataupun hackers itu sendiri. Yang keempat adalah dukungan untuk aplikasi kreatif. Banyak aplikasi profesional untuk desain, video, dan audio dioptimalkan untuk macOS, menjadikan pilihan ideal bagi kreator. Yang kelima, performan stabil dan efisien. Dikenal karena kinerja yang stabil dengan optimalisasi untuk perangkat kelas Apple yang memberikan pengalaman penggunaan yang lancar. Yang keenam, fitur terbaru dan inovatif. Fitur terbaru Winged interaktif dan meningkatkan pada Safari memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih fungsional. Dari kesimpulan sistem operasional tersebut, setiap sistem operasional memiliki keunggulan tersendiri dan pilihan tergantung pada kebutuhan serta preferensi pengguna. Windows menawarkan kompatibilitas dan dukungan yang luas, Linux memberikan fleksibel dan keamanan, sementara macOS menawarkan pengalaman pengguna premium dan integrasi yang kuat dengan ekosistem Apple. Untuk keunggulan dan manfaat sistem Android. Keunggulan menggunakan OS Android. Pertama, kustomisasi room. Apa itu kustomisasi room? Kustomisasi room adalah room yang dikembangkan dari source kode sumber asli Android. Custom ROM tidak disediakan oleh Google atau vendor ponsel lainnya, tetapi dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas dan kontributornya. Dua, pilihan perangkat yang banyak. Android tersedia di berbagai merek dan model, dari smartphone entry level hingga flagship, sehingga pengguna memiliki banyak pilihan sesuai anggaran dan kebutuhan.
3. Terintegrasi dengan Google Service yang memudahkan akses ke aplikasi seperti Google Drive, Gmail, dan Google Assistant. 4. Dukungan tambahan penyimpanan. Banyak perangkat Android mendukung kartu microSD yang memungkinkan pengguna untuk menambah kapasitas penyimpanan dengan lebih mudah. Yang kelima, variasi aplikasi. Google Play Store menawarkan beragam aplikasi, termasuk yang tidak tersedia di App Store, serta memungkinkan pengguna untuk menginstal aplikasi dari sumber lain atau pihak ketiga. 6. Fleksibilitas dalam pengembangan. Android lebih terbuka bagi pengembang, yang memungkinkan mereka untuk menciptakan aplikasi dengan lebih banyak kebebasan dan fitur yang lebih kompleks. Keunggulan menggunakan Android OS 14 adalah 1. Kustomisasi antarmuka yang banyak. Memiliki lebih banyak opsi kustomisasi yang memungkinkan pengguna untuk mengubah tema, widget, dan tampilan layar beranda sesuai keinginan. 2. Fitur dan kinerja yang lebih baik dibandingkan Android sebelumnya, seperti peningkatan privacy, pengelolaan baterai yang lebih baik, dan dukungan untuk perangkat yang lebih bervariasi. 3. Ekosistem dan kompatibilitas yang lebih fleksibel. Lebih fleksibel dalam hal perangkat keras, tersedia di banyak perangkat keras dari berbagai produsen, tetapi dapat bervariasi dalam pembaruan. 4. Keamanan dan privasi yang kuat. Memperkuat privasi dan kontrol lebih lanjut atas izin aplikasi. 5. Lebih mudah menginstal aplikasi dengan Google Play Store karena Google Play Store lebih terbuka. Memungkinkan aplikasi dari sumber pihak ketiga dengan keamanan yang lebih dari Android versi sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu iOS. Keunggulan dan manfaat dari sistem iOS. Yang pertama, ada keamanan dan privasi yang sangat kuat. iOS dikenal dengan sistem keamanan yang kuat, seperti Apple yang menerapkan kontrol ketat terhadap aplikasi yang tersedia di App Store dan memiliki pembaruan keamanan yang rutin. Kedua, ada integritas ekosistem yang baik. iOS bekerja dengan baik dalam ekosistem Apple. Pengguna dapat dengan mudah beralih antara iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch dengan fitur seperti Handoff, AirDrop, dan iCloud. Yang ketiga, ada perubahan sistem secara terus-menerus. Apple memberikan pembaruan sistem secara serentak untuk semua perangkat yang didukung, memastikan semua pengguna mendapatkan fitur yang terbaru dan perbaikan keamanannya. Yang keempat, user experience yang konsisten. iOS menawarkan pengalaman pengguna yang lebih konsisten di seluruh perangkat dengan antarmuka yang dirancang secara intuitif dan mudah digunakan. Yang kelima, ada dukungan layanan pelanggan yang baik. Apple dikenal dengan layanan pelangganan yang baik, termasuk dukungan di toko fisik maupun di toko online, yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan bantuan ketika ada masalah. Yang selanjutnya, manfaat menggunakan OS iOS versi 18,1. Yang pertama ada desain antarmuka yang elegan. iOS menawarkan desain yang lebih konsisten dan intuitif dengan fokus pada pengalaman pengguna yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, fitur dan kinerja yang lebih cepat. Fokus pada ekosistem Apple menawarkan fitur seperti AirDrop yang lebih cepat, peningkatan pada aplikasi bawaan, dan keamanan yang ketat. Ketiga, ada ekosistem dan kompatibilitas. Terbatas pada perangkat Apple, tetapi menawarkan integritas yang sangat baik antara perangkat dalam ekosistem Apple seperti iPhone, iPad, dan Mac. Yang keempat, ada keamanan dan privasi. iOS terkenal dengan keamanan yang kuat dan perbaruan yang konsisten untuk semua perangkatnya. Yang terakhir ada sistem penginstalan aplikasi dengan App Store. App Store yang lebih ketat dalam pengawasan aplikasi memberikan keamanan tambahan tetapi mengurangi fleksibilitas. Untuk kesimpulannya, baik Android maupun iOS memiliki keunggulannya masing-masing. Android menawarkan fleksibilitas dan pilihan yang lebih banyak, sedangkan untuk dari iOS, unggul dalam keamanan dan pengalaman pengguna yang konsisten. Pilihan antara keduanya tergantung pada preferensi dan kebutuhannya individu. Thanks. Udah gitu dong kan? Terima Biar kasih. Jika ada dipotong sama itu kan. pertanyaan, boleh sekalian untuk bertanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.